Oke, baik. Mungkin saya langsung aja masuk ke materi untuk hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan di minggu yang lalu, gitu ya. Jadi minggu ini kita akan masuk ke materi yang berhubungan dengan eh, rotating equipment, begitu. Ya, nah umumnya sebenarnya ada banyak ya yang berhubungan dengan peralatan-peralatan yang berputar itu, gitu ya. Ada yang namanya pompa, ada yang namanya kompresor gitu ya, ada yang namanya belt conveyor gitu ya, atau apa namanya ban berputar atau apa namanya screw dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak tipe di dalam industri kimia ya, tapi yang populer itu berhubungan dengan proses gitu ya, yang sering disebut-sebut atau sering menjadi bahan perhatian itu adalah hubungannya dengan kompresor dan pompa ya. Nah, untuk pompa mungkin akan saya bahas minggu depan gitu ya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas yang berkaitan dengan kompresor gitu ya. Jadi kompresor itu sendiri ya, di dalam pabrik kimia, di dalam industri kimia ya, itu adalah salah satu alat transportasi. Ya, jadi kalau misalnya kita bepergian ya dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Nah, ternyata fluida itu juga punya alat transportasinya ya. Nah, kalau misalnya katakanlah tekanannya cukup ya. Jadi dari unit A menuju ke unit B, dari unit A itu tekanannya tinggi, unit B tekanan rendah gitu ya. Nah, mungkin cukup dialirkan dengan menggunakan pipa, ya. Atau kalau misalnya kita punya energi yang cukup gitu ya, kita mungkin bisa cukup diberi jalan gitu ya, kita bisa jalan kaki gitu dengan sendirinya. Tetapi kadangkala gitu ya, untuk menempuhnya itu butuh suatu usaha gitu ya. Kadang-kadang tekanan di awalnya rendah menuju ke unit yang dimana tekanannya harus tinggi ya. Jadi misalnya nih kalau Anda mau pergi gitu ya dari pulau-pulau di Maluku gitu ya, wah kalau berenang sih kelihatannya nggak kuat gitu ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan adalah butuh alat transportasi gitu ya. Misalnya itu dengan menggunakan perahu atau feri gitu ya. Nah ini sama, kadang-kadang di dalam kita itu memindahkan fluida ada kendala-kendalanya ya. Kalau ideal tadi itu dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah dia bisa mengalir dengan sendirinya ya, atau biasanya kalau dari tempat yang tinggi ke rendah itu bisa dengan menggunakan gravitasi. Tapi kadang-kadang sebaliknya ya, ada yang dari tekanan rendah harus menuju ke tekanan yang tinggi, atau dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Jadi harus melawan gravitasi. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya peralatan-peralatan ya, di mana dia nanti akan bisa memberikan energi kepada fluida itu untuk dia bisa bergerak gitu ya, bertransformasi gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, untuk kompresor sendiri itu umumnya digunakan fluidanya itu adalah gas. Kalau pompa itu adalah cairan, kalau kompresor itu biasanya fluidanya itu adalah fluida gas gitu ya. Nah, dan umumnya gitu ya, dia digunakan juga untuk meningkatkan tekanan ya. Misalnya nih, kalau kita perhatikan ada beberapa eh, unit gitu ya, atau beberapa operasi yang membutuhkan tekanan tinggi, reaksi misalnya ya, reaksi sintesis amonia. Nah, amonia itu biasanya kalau mereaksikan antara N2 dan H2 itu butuh tekanan tinggi gitu ya, di atas 100 bar. Nah, gimana caranya itu membuat 100 bar? Nah, biasanya fluida udara itu kita kompres gitu ya dengan menggunakan kompresor supaya dia itu bisa mencapai tekanan yang tinggi tersebut begitu ya. Atau kalau misalnya paling mudah itu adalah bagaimana Anda memasukkan udara ke dalam roda mobil gitu ya.
atau ban mobil ya. Nah, Anda di situ adalah butuh kompresor udara. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana berkaitan dengan kompresor. Nah, di dalam pabrik itu sendiri gitu ya, ada banyak istilah gitu ya berhubungan dengan kompresor. Ada booster kompresor gitu ya. Jadi booster kompresor itu adalah kompresor yang kita gunakan untuk menaikkan tekanan sehingga sesuai dengan proses selanjutnya. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, reaksi ini membutuhkan tekanannya itu adalah 100 bar. Nah, kita berarti butuh kompresor nih ya untuk menaikkan dari tekanan yang sekarang menuju menjadi tekanannya itu adalah 100 bar gitu ya. Nah, eh, ada juga istilahnya itu adalah single atau multistage kompresor gitu ya. Jadi multistage kompresor itu adalah dua atau lebih kompresor ya yang dipasangkan secara seri ya. Kenapa seri? Karena biasanya untuk mencapai tekanan tinggi itu butuh beberapa tahap gitu ya. Butuh beberapa kompresor ya. Jadi kompresor itu punya keterbatasan, punya daya jelajah, punya kapasitas gitu ya. Jadi kalau misalnya dia disuruh naikkan dari tekanan misalnya 1 menuju ke 100 gitu ya, biasanya dia nggak sanggup ya. Jadi apa yang dilakukan? Nah, kita pasang beberapa kompresor ya, tidak hanya satu tetapi biasanya lebih daripada satu ya. Jadi nanti kompresinya itu dilakukan secara bertahap ya. Nah, itulah yang disebut dengan multi stage kompresor gitu ya. Terus kemudian ada istilah transport kompresor. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengalirkan fluida gitu ya pada sistem perpipaan. Ya, nah, misalnya nih bagaimana kita akan mengalirkan misalnya nanti itu dari Natuna sana gitu ya produk-produk gas atau minyak yang dihasilkan dari lapangan Natuna menuju ke Maluku gitu ya misalnya ya. Ya. Jadi dia bisa menggunakan pipa, bisa juga menggunakan kapal begitu. Apabila dia menggunakan pipa, berarti nanti itu gasnya ini akan masuk ke kompresor terlebih dahulu, kemudian baru ditekan dengan menggunakan kompresor itu masuk ke dalam sistem perpipaan dan sampailah di tempat yang diserahkan gitu ya, tempat yang konsumen itu berada. Ya, jadi dia membutuhkan yang disebut sebagai transport kompresor. Ya, nah kemudian ya ada temennya kompresor ini yang namanya blower, kemudian ada juga kipas, gitu ya, blower atau fan. Ya, jadi blower itu biasanya itu tekanannya itu relatif jauh lebih rendah ya daripada kompresor. Ya, nah itu biasanya kita manfaatkan gitu ya, itu kita gunakan supaya gasnya itu bisa mengalir saja. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan di situ, contohnya itu adalah bagaimana gas-gas itu mau kita keluarkan lewat cerobong begitu ya. Ya, jadi kalau didiamkan ya ada gasnya nggak akan bergerak gitu ya. Jadi oleh karena itu kita tarik dengan menggunakan blower ya, terus kemudian dia dialirkan menuju ke cerobong gitu ya supaya bisa keluar lewat cerobong begitu. Ya. Nah, ada juga yang namanya kipas. Kipas itu seperti halnya di rumah Anda, gitu ya. Kalau kita kepanasan, gitu ya, kita biasanya menyalakan kipas, gitu ya, dengan harapan nanti udaranya berputar, bersirkulasi, gitu ya. Nah, jadi udaranya lebih segar, gitu ya, lebih dingin karena ada sirkulasi tersebut, ya. Nah, di industri kimia, gitu ya, penggunaan fan ini atau kipas ini biasanya untuk pendingin, ya. Makanya ada istilahnya fin-fan cooler. Jadi fin-fan cooler itu adalah pendingin dengan menggunakan udara sekitar, ya. Jadi udara pipa ada suatu pipa gitu ya atau suatu unit yang nanti didinginkan, coba didinginkan, tapi pendinginannya itu dengan menggunakan udara sekitar, ya. Udara sekitar, terus kemudian caranya gimana nih supaya udaranya bergerak gitu ya atau udaranya itu mengambil panas yang ada di dalam unit tersebut ya. Nah, biasanya ada kipas di situ gitu ya yang menyedot udara dari sekeliling
ya, terus kemudian menghembuskannya ke peralatan tersebut, gitu ya, dan melalui dinding-dinding itulah dinding-dinding yang ada di dalam vesselnya atau dinding-dinding dalam reaktor itu, gitu ya, terjadi transfer panas, ya. Jadi panasnya bisa diambil ya dengan bantuan ya kipas ini yang nanti akan mengalirkan menyedot udara sekelilingnya gitu ya supaya dia bisa bersirkulasi di situ ya. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh kompresor, penampang dari kompresor kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya. Ada bagian yang kalau misalnya kita perhatikan di sini itu adalah sisi gas yang masuk begitu. Ya, kalau misalnya kita perhatikan di sini sebentar saya akan ya, jadi ini adalah gas yang masuk ya di lewat sini ya, terus kemudian apa yang apa namanya ini terus kemudian ini ada ruang untuk tekanannya ya. Jadi ini adalah tipe untuk piston ya. Jadi kalau misalnya masuk ke ruangan ini kemudian akan ditekan dengan menggunakan piston ini ya. Karena efek menekan ini jadi tekanan yang atau energi yang diterima dari piston ini diserap oleh udara dalam bentuk tekanan yang lebih tinggi ya. Jadi kemudian dia setelah masuk ke sini gitu ya, terus kemudian dia akan menuju ke nah, intercooler ya. Tuh, kenapa harus ada intercooler? Nah, ini kembali lagi ada pelajaran termodinamikanya ya. Jadi apa yang terjadi pada saat proses kompresi gitu ya, dengan kita menekan udara tersebut atau menekan fluida gas tersebut, yang terjadi itu adalah temperaturnya akan ikut meninggi gitu ya atau meningkat ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, supaya temperaturnya itu tetap pada temperatur yang relatif dingin gitu ya, kita harus lakukan pendinginan. Makanya disebut itu adalah intercooler ya. Jadi ada kata coolernya di sini ya. Jadi udara bertekanan, tekanan tinggi yang panas tadi gitu ya, ini akan didinginkan. Pak, kenapa tujuannya didinginkan? Ingat bahwa kalau misalnya kita menaikkan temperatur, temperaturnya naik, ya, yang terjadi itu adalah volumenya itu akan meningkat. Ya, ingat ya, kita punya PV sama dengan nRT, gitu ya. Jadi kalau tekanannya meningkat, ya, pada volume yang tetap, ya, dengan jumlah molekul yang sama, temperatur itu pasti akan meningkat. Ya. Nah, oleh karena itu, gitu ya, kalau misalnya kita ingin mengurangi volumenya, apa yang kita lakukan? Temperatur ini kita dinginkan, ya, supaya pada tekanan yang relatif lebih tinggi, volume dia nanti itu akan jadi ikut turun. Apa sih keuntungan dengan kita itu menurunkan temperatur atau menurunkan volume? Unit operasinya itu akan menjadi lebih kecil, gitu ya. Jadi ukuran pipa-pipa, ukuran peralatan itu jadi lebih kecil pada saat kita memiliki volume gas yang kecil juga, ya. Disebabkan oleh kita turunkan temperatur di sini, gitu ya, menjadi lebih rendah, ya. Nah, gas yang sudah diturunkan temperaturnya dan bertekanan tinggi tersebut nanti akan masuk ke kolom yang kedua atau ruangan yang kedua gitu ya. Ruangan yang kedua ini biasanya itu tekanannya akan keluar lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau misalnya di sini itu adalah P0, terus kemudian di intercooler ini adalah P1 dan keluar dari chamber yang kedua ini adalah P2. Biasanya yang dihasilkan adalah P2 ini akan memiliki tekanan yang lebih tinggi daripada P1 dan P1 lebih besar daripada P0 ya. Makanya ini disebut sebagai sebenarnya adalah bagian dari multi-stage compression system. Jadi multi tahap ya.
Oke, baik. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Ya, ini saya clear terlebih dahulu. Oke, kalau tadi itu adalah tipe piston, gitu ya. Jadi kompresor itu ada macam-macam, ya. Ada macam-macam. Kalau tadi itu piston, sifatnya itu kayak misalnya ada yang seperti nonjok-nonjok, gitu ya, atau seperti mukul-mukul, gitu ya. Nah, ada tipe yang lain. Tipe yang lain itu yang satu itu adalah contohnya itu adalah tipe rotari, gitu ya. Nah, ini yang seperti di gambar yang C ini, ya. Jadi tipe yang C ini itu adalah screw, ya. Screw seperti halnya kalian punya mur gitu ya, mur atau baut gitu ya, mur baut itu. Nah, seperti itu. Jadi dia berputar gitu ya. Jadi perputaran itu nanti akan menghasilkan tekanan gitu ya. Nah, kemudian ada juga tipe yang lain ya, misalnya ini adalah two loop blower ya. Jadi pergerakan yang ada di sini ya, ini juga akan perputaran dari loop ini ya, dia juga akan menyebabkan kenaikan tekanan. Oke, jadi macam-macam. Ada tipe screw gitu ya. Screw itu yang berputar seperti mur gitu ya, mur dan baut gitu ya. Nah, kemudian ada juga tipe yang tulup seperti ini ya. Jadi lebih daripada apa namanya satu gitu ya modelnya terkait dengan jenisnya itu macamnya itu seperti apa ya. Nah, ini juga ada tipe yang lain gitu ya. Nah, ini tipe yang sentrifugal ya. Jadi kalau misalnya E ini adalah sentrifugal ya. Jadi dia nanti berputar ya. Dia kenapa dinamakan sentrifugal? Karena memanfaatkan gaya sentrifugal. Ya, jadi sentrifugal itu kalau misalnya Anda masih ingat pelajaran di fisika gitu ya. Jadi kalau ada benda berputar gitu ya atau baling-baling berputar gitu ya. Gaya sentrifugal itu biasanya dialami pada ujung dari baling gitu ya. Dia menyebabkan yang namanya energinya ya itu sangat tinggi sekali. Jadi ketika dia terpental atau gas terpental pada bagian ujung dari bilah dari apa namanya plat ini gitu ya. Jadi baling-baling ini, ujung dari baling-baling ini dia akan memiliki tekanan yang jauh lebih tinggi gitu ya. Ini mohon maaf nih sebentar. Ya, jadi dia berputar gitu ya dengan gaya sentrifugal pada ujung-ujung ini dia akan menghasilkan fluida dengan tekanan yang lebih tinggi gitu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi kita sudah tahu tipe-tipenya seperti apa. Ada yang memanfaatkan rotari gitu ya. Ada yang semuanya hampir semua sebenarnya berputar ya. Semuanya berputar apa namanya pada porosnya begitu gitu ya. Tetapi jenis-jenisnya itu bisa macam-macam. Ada yang tipenya itu adalah piston. Piston itu bergerak ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi makanya disebut sebagai rotating equipment karena dia kiri kanan kiri kanan kiri kanan terus gitu ya. Terus kemudian ada yang rotari gitu ya tipe seperti sentrifugal ini, kemudian ada yang tadi kayak screw gitu ya. Dan kemudian tipe yang tulup ya. Nah, pasti Anda kan kebingungan loh begitu banyak tipe kompresornya bagaimana nih kita memilihnya? Mana yang lebih cocok begitu ya. Nah, berkaitan dengan itu sebenarnya tidak perlu khawatir karena kita sudah punya yang namanya itu adalah teknologi map gitu ya. Jadi peta pemilihan teknologi untuk kompresor ya. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini seperti di slide ini ya. Ini saya ambil dari buku GPSA begitu ya. Jadi Gas Producer and Supplier Association ya.
Jadi dia itu sudah memetakan kira-kira nanti itu tipe kompresor yang cocok itu akan seperti apa ya. Jadi kalau kita mau merancang gitu ya, wah saya butuh kompresor nih ternyata. Gas saya atau fluida gas saya itu butuh saya naikkan tekanannya. Ini kira-kira tipe yang kompresor yang apa ya yang bagus untuk saya pasang di dalam rancangan pabrik saya begitu. Nah, ini bisa membantu ya. Jadi di dalam merancang apa pemilihan tipe kompresor yang cocok gitu ya, itu didasarkan pada yang pertama itu adalah discharge pressure ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, ada yang namanya itu adalah discharge pressure ya. Jadi discharge pressure itu apa? Tekanan akhir yang ingin kita hasilkan. Itu berapa nilainya? Ya. Terus kemudian tentu saja didasarkan juga pada berapa sih jumlah laju alir dari gas yang ingin kita kompres, gitu ya. Jadi penentu dari nanti pilihan yang tepat terkait dengan kompresor mana yang akan digunakan, apakah tipenya itu tadi itu yang tipe piston, tipenya atau tipe yang screw gitu ya, atau tipenya itu yang rotary axial gitu ya, atau tipe yang tadi itu sentrifugal gitu ya. Nah, itu ditentukan dari dua parameter ini. Yang pertama itu adalah tekanan akhir yang ingin dihasilkan, dan yang kedua adalah berapa sih jumlah fluida gas yang nantinya akan kita olah akan masuk ke dalam kompresor gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini ya, biasanya kalau jumlah fluidanya itu relatif besar, gitu ya, jumlah yang masuk itu atau yang kita handle itu tinggi, kita biasanya itu adalah menggunakan tipenya itu adalah centrifuge, ya sentrifugal, ya tadi yang berputar dengan adanya baling-baling tadi, gitu ya, itu tipe yang ini. Tapi biasanya kalau misalnya kita pinginnya tekanannya sangat ekstrim tinggi, gitu ya, misalnya di arah sini kan, ya ini biasanya kita akan menggunakan tipenya itu adalah reciprocating, ya. Recip ini artinya reciprocating, gitu ya. Reciprocating itu yang seperti apa? Yang seperti tadi, seperti piston, ya. Jadi kalau misalnya saya balik lagi, nah ini adalah tipe yang contoh untuk reciprocating. Jadi reciprocating itu adalah dia naik nih, ya, ke kiri ke kanan kiri kanan kiri kanan. Ini juga sama, ini kiri kanan kiri kanan kiri kanan, ya. Ya kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, cocok gitu untuk di sini gitu ya. Jadi tapi dia reciprocating itu biasanya itu volume yang bisa dihandle atau umpan gas yang masuk itu biasanya relatif lebih rendah, ya. Tidak sebanyak biasanya tipe yang apa namanya centrifuge gitu ya, sentrifugal dengan menggunakan, ya. Terus kemudian ada juga tipe-tipe yang lain seperti screw gitu ya. Biasanya untuk screw ini relatif sebenarnya lebih rendah gitu ya. Tetapi kapasitasnya lumayan moderat lah gitu ya. Jadi kalau misalnya berada di tengah-tengah gitu ya. Nah, pilihan bisa lebih banyak lagi. Ada tipe yang namanya itu rotary screw dan lain sebagainya ya. Loop tadi itu bisa jadi akan ada pilihan, tetapi memang jarang ya yang menggunakan karena memang dia tidak bisa terlalu tinggi gitu ya, apa namanya, kapasitasnya juga tidak terlalu besar gitu ya. Tapi ada industri-industri yang memang membutuhkan untuk tipe seperti ini gitu ya. Biasanya industri-industri yang apa namanya skalanya memang tidak terlalu besar ya, bukan tipenya yang nanti kayak seperti Masela gitu ya. Tetapi memang industri-industri kayak misalnya industri farmasi gitu ya, industri pengolahan bahan nabati itu kan sebenarnya secara ukuran tidak terlalu besar gitu ya, tapi pasti di situ ada unit kompresor yang dibutuhkan. Nah, biasanya untuk tipe-tipe selain reciprocating atau tipe-tipe selain centrifuge gitu ya, itu biasanya ada opsi-opsi untuk bisa digunakan dalam industri-industri tersebut begitu ya.
Oke, baik. Ya, nah ini kalau misalnya kita bandingkan dua tipe kompresor yang sangat-sanat umum sekali digunakan di industri kimia, ya. Jadi ada reciprocating, gitu ya. Terus kemudian ada centrifuge, gitu ya. Jadi ini perbandingannya. Apa sih keuntungan dan kerugiannya? Kalau keuntungan dari centrifugal, gitu ya, itu biasanya itu adalah eh, harganya itu lebih murah, ya. Jadi dia biaya untuk pemasangan ini apa namanya lebih murah, termasuk juga maintenance-nya, gitu ya. Jadi ini pengalaman lapangan. Pengalaman lapangan menyampaikan bahwa secara maintenance dia itu lebih mudah, ya. Terus kemudian kalau misalnya dioperasikan dia biasanya stabil. Makanya di sini less operating attention karena apa? Dia biasanya dia stabil gitu ya, bagus untuk dioperasikan pada rentang waktu yang lama ya. Nah, yang terutama itu adalah volume kapasitas volume. Itu biasanya jauh lebih besar dibandingkan dengan reciprocating ya. Terus kemudian dia itu bisa dinaikkan bisa kecepatannya ya, kecepatannya gitu ya. Terus kemudian maintenance-nya juga relatif rendah gitu ya. Nah, kalau reciprocating seperti apa gitu ya. Nah, kalau reciprocating seperti yang tadi kita lihat di chart gitu ya, dia punya keuntungan itu di bagian pressure range-nya. Dia bisa tinggi sekali ya. Nah, dia bisa tinggi sekali. Dan dia punya yang namanya kompresor efisiensi. Nah, kompresor efisiensi itu artinya apa? Kalau dia efisiensinya tinggi, gitu ya, nanti itu kebutuhan powernya itu relatif lebih rendah. Ya, jadi efisiensi di apa namanya reciprocating itu jauh lebih sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan yang centrifuge, centrifugal, gitu ya. Capability untuk delivering high pressure artinya dia untuk bisa tekanan yang tinggi. Nah, biasanya makanya kalau misalnya tekanan-tekanan tinggi, kompresor-kompresor di industri tekanan tinggi itu pasti pilihannya itu adalah dia pada reciprocating gitu ya, piston gitu ya dari ini. Ya. Nah, dia juga bagus untuk smaller volume. Kalau tadi centrifugal itu untuk biasanya itu volumenya yang besar gitu ya. Nah, kalau ini adalah untuk yang smaller yang gitu ya dari ini. Ya. Nah, salah satu juga kelebihan dari reciprocating itu adalah dia itu tidak terlalu sensitif ketika umpan itu berubah, ya. Jadi nitrogen diganti dengan hidrogen, it's okay. Apa namanya tipe-tipe yang reciprocating itu bisa menggunakan itu. Jadi kalau misalnya mau diubah untuk tipe gas yang berbeda, itu bisa reciprocating. Tapi kalau untuk sentrifugal itu biasanya kesulitan di situ. Biasanya yang awalnya digunakan untuk nitrogen gitu ya, terus kemudian mau dipakai untuk hidrogen gitu ya. Nah, ini susahnya itu adalah dia agak susah kalau misalnya berubah umpannya itu berubah ya. Jadi oleh karena itu biasanya ya kita bermain pada kondisi yang seperti apa gitu ya. Jika setiap saat komposisi berubah gitu ya, komponen-komponen yang ada di dalam umpan berubah ya umumnya kita akan lebih prefer ke atau lebih senang atau menyukai yang tipe-tipe yang reciprocating begitu. Oke, baik, ada pertanyaan hingga saat ini dari para mahasiswa sekalian? Apakah sudah cukup jelas? Atau jangan-jangan saya putus ini? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Kalau misalnya demikian, akan saya lanjutkan lagi, ya. Nah, sekarang Anda sebagai chemical engineer, gitu ya, engineer atau teknik kimia, gitu ya, sebagai engineer teknik kimia, ya. Tugas Anda itu seperti apa, gitu ya, kalau misalnya dikaitkan dengan perancangan, gitu ya, perancangan kompresor ini. Yang pasti udah tahu ya, nanti itu biasanya kalau pemilihan kompresor tugas Anda, gitu ya, mana yang paling bagus nih, mau kompresor sentrifugal, screw, ataukah tuluk, gitu ya, ataukah yang
apa namanya aksial atau yang mana gitu ya. Nah, itu tugas Anda sebenarnya. Ya. Jadi oleh karena itu yang sangat penting gitu ya Anda untuk memahami tadi itu gitu ya apa keunggulan dan kekurangan dari masing-masing kompresor tadi. Ya. Selain itu seorang engineer teknik kimia juga memiliki kewajiban untuk menentukan gitu ya kira-kira kebutuhan energi, kebutuhan listrik ya untuk menjalankan kompresor itu berapa gitu ya. Sebab kan prosesnya kan kita yang tahu gitu ya, yang lain nggak tahu gitu ya, tapi kita punya tanggung jawab untuk bisa memahami proses itu. Jadi yang dipertanyakan itu pastilah adalah berapa sih kebutuhan powernya gitu ya. Nah nanti jangan khawatir nanti akan saya sampaikan gitu ya. Ternyata ada bantuannya gitu ya, jadi nggak perlu ini khawatir dulu. Terus kemudian, nah ini juga sama ini kapasitasnya berapa gitu ya. Bisa nggak saya beli satu kompresor ya, suatu kompresor, terus kemudian Pak saya beli kapasitasnya berapa? Bapak yang mau beli? Kayak saya untuk mengolah gas 1 meter kubik gitu ya. Terus kemudian ketika dioperasikan, kita butuhnya ternyata 10 meter kubik. Bisa nggak kompresor yang tadi 1 meter kubik kita masukin 10 meter kubik ya? Tentu saja tidak bisa. Ya, ada batasannya. Ya, nah membatasinya itu berapa? Gitu ya, itulah engineer teknik kimia. Oke deh, nggak 1 meter kubik, bisa nggak cuma 1,2 meter kubik gitu deh. Jadi naik cuma 0,2 meter kubik, bisa nggak? Nah, kembali lagi gitu ya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kita. Kemudian yang terakhir adalah memastikan bahwa operasinya itu merupakan operasi yang aman dalam kompresor itu, ya. Jadi jangan sampai kompresornya itu bergetar, ya. Jangan sampai kompresornya itu nantinya itu adalah eh, meledak gitu kan, kebakar gitu ya. Jadi oleh karena itu ini harus dipastikan bahwa operasinya nanti bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, saya akan memulai masuk ke dalam bagian evaluasinya. Tadi disampaikan bahwa tugas seorang engineer teknik kimia itu adalah memastikan operasinya aman gitu ya. Kapasitasnya dapat diketahui, terus kemudian juga pompa atau kompresornya ini memiliki kebutuhan energi atau power yang atau listrik yang tertentukan gitu ya. Nah, ternyata dalam setiap kompresor gitu ya, kita nanti itu akan dibekali yang namanya kurva performansi gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya itu adalah performance curve gitu ya. Ya, nah ini yang penting nih. Bagaimana membacanya nih. Ya, jadi membacanya itu adalah ya di sumbu X gitu ya, itu adalah yang kita kenal sebagai laju alirnya ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, inilah sebenarnya yang harus kita pahami kalau misalnya kita disuruh menentukan berapa sih sebenarnya kapasitasnya itu, ya, berapa sih kapasitas dari kompresor ini? Kan tadi saya cerita ya, 1 meter kubik tiba-tiba Anda mau masukin 10 meter kubik, gitu ya, nggak bisa, gitu ya. Loh kok nggak bisa Pak? Ya menurut kurva ini juga bilang nggak bisa, gitu ya. Kok nggak bisanya dapat dari mana, gitu ya? Dari sini. Nah, dari sini ya. Anda tadi misalnya punyanya cuma 10 meter kubik gitu ya. Atau 100 meter kubik, suruh masukin 1000 meter kubik ya nggak bisa. Gitu ya. Ini batasnya ini adalah di area ini ya. Jadi memahami kurva ini gitu ya itu sangat penting untuk melihat sebenarnya kita itu mau operasinya itu amannya di berapa gitu ya. Termasuk juga tadi yang pertama, kebutuhan dengan power gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Gitu ya. Dari kurva ini sebenarnya kita sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya kinerja dari kompresor kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita operasikan di 80 gitu ya. Oh iya, saya belum menyampaikan ya. Ini kurva garis-garisnya itu apa aja sih? Atau sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa? Oke ya. Di dalam kurva performansi, sumbu X ini menyatakan berapa laju alirnya.
ya, sumbu X ya, sumbu yang horizontal gitu ya. Itu adalah berapa sih sebenarnya lajunya. Laju itu biasanya di dalam kompresor dinyatakan di dalam laju volumetrik. Ya agak jarang kita akan mendapatkan laju massa gitu ya, atau laju mol gitu ya, jarang. Biasanya itu adalah laju volume ya. Bahkan kadang-kadang disampaikan itu adalah di dalam pengukurannya itu adalah actual volume flow gitu ya. Jadi laju alir volumetrik aktual gitu ya. Jadi kalau laju alir volumetrik itu yang biasanya satuannya meter kubik per jam gitu ya. Terus kemudian eh, kalau bahasa Inggris ya, satuan Inggris itu ada ACFM, actual feet cubic per meter ya, per hour gitu ya. Eh, terus kemudian ada juga yang per second gitu ya. Jadi satuan-satuannya itu adalah satuan volume ya. Nah, kemudian di sumbu vertikal ini macam-macam. Ya, kalau dia itu berhubungan dengan nantinya itu apa namanya operasi gitu ya, biasanya itu adalah dia headnya gitu ya. Head bisa jadi sebenarnya itu adalah keluarannya, ya discharge-nya gitu ya. Atau kadang-kadang bisa menyatakan juga pressure ratio-nya. Pressure ratio apa? Pressure ratio antara pressure discharge dibagi dengan pressure suction. Ya, nah ada istilah-istilah nih. Ya ada istilah suction, ada istilah discharge, gitu ya. Jadi kalau Anda nanti itu di apa namanya di industri kimia, gitu ya, banyak istilah-istilah yang nantinya Anda harus pahami. Jadi kalau kita berbicara P discharge atau tekanan discharge itu berarti adalah tekanan outlet, ya, tekanan keluar keluar dari kompresor itu berapa? Yang pastinya gitu ya, P discharge itu lebih tinggi dari tekanan suction. Tekanan suction itu tekanan mula, awal mula. Gitu ya, ketika fluida gas tersebut masuk ke dalam kompresor. Ya. Jadi ada yang namanya P discharge gitu ya. Ini saya tulis saja lah. Ada yang namanya mana tadi? Hmm, ya, ada yang namanya P discharge. Biasanya itu ditulis sebagai P D kecil. Ya, terus ada juga yang namanya P suction, tekanan suction PS kecil. Ya. Nah, rasio antara tekanan discharge terhadap tekanan suctionnya gitu ya. Nah, inilah yang menentukan sebenarnya berapa kali kita akan mendapatkan atau berapa kali lipat tekanan keluarannya itu akan lebih besar daripada tekanan suctionnya. Ya, itu menunjukkan bahwa kinerja dari kompresor tersebut. Ya, ingat ya. Loh, kenapa seperti itu? Ya memang kompresor itu ditujukan untuk meningkatkan dari tekanan keluarannya dia. Oke ya. Nah, rasio dari PD zat phase action ini macam-macam ya. Tergantung dari tipe-tipe kompresornya gitu ya. Kalau tadi itu kita punya yang namanya kompresor sentrifugal gitu ya. Sentrifugal. Ya, nah kalau misalnya kompresornya itu tipenya itu adalah sentrifugal, ya biasanya itu nilainya itu 3 sampai dengan 5. Nah, ya 3 sampai 5. Ya, Pak, saya itu pingin sentrifugal rasionya itu di 10 gitu ya. Berat ya. Mungkin ada, tetapi harganya akan sangat mahal sekali ya. Dan biasanya di industri kimia itu dicari sebenarnya yang visible gitu ya. Visible itu adalah mudah untuk kita dapatkan dan juga mudah untuk pengoperasian serta maintenance-nya gitu ya. Nah, kalau sentrifugal itu sini. Bagaimana kalau untuk reciprocating? Nah, reciprocating itu jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi reciprocating itu bisa mencapai dia itu di atas 10 juga ada gitu ya. Bahkan saya pernah ke suatu lapangan gas gitu ya. Memang lapangan gasnya itu kecil gitu ya dari ini.
Ya, dia bahkan dari apa namanya tekanan kira-kira di 5 gitu ya. Itu bisa dinaikkan sampai dengan 100. Wah, 5 bar menjadi 100 bar dengan satu buah tipe kompresor piston gitu ya. Jadi kalau reciprocating itu memiliki kemampuan yang biasanya untuk meningkatkan itu lebih tinggi. Cuma hati-hati ya, kembali lagi. Hati-hati kalau terlalu tinggi itu biasanya nanti temperaturnya juga ikut tinggi. Ingat ya, jadi PV sama dengan kembali lagi NRT. Kalau Anda meningkatkan P-nya, oke, nah ini lagi, ini temperatur itu pasti akan naik, gitu ya. Jadi tekanan tinggi itu kita perlu hati-hati di kondisi ini karena tekanan naik, temperatur naik, wah bisa berbahaya untuk material kita. Kalau material kita ternyata ketebalannya tidak cukup atau bahan material kita itu brittle gitu ya, brittle itu rapuh gitu ya, itu bisa berbahaya ya. Jadi oleh karena itu perlu diperhatikan, tidak bisa sebenarnya itu dalam satu tahap langsung ditinggikan. Makanya orang itu lebih senang gitu ya menggunakannya itu beberapa tahap sambil didinginkan gitu ya, yaitu tadi gitu ya, jangan sampai udah tekanan tinggi, temperatur tinggi, aduh nanti mudah pecah di pipa kita ya. Jadi di sini ada yang namanya itu adalah design head gitu ya, atau yang orang bilang itu adalah tekanan discharge-nya PD. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya, ini kurvanya ini kelihatannya ada suatu bentukan gitu ya, atau disebut sebagai jendela atau window. Bentukannya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah jendela operasi aman gitu ya. Nah, ini nih ya, jendela operasi aman. Jendela ini dibentuk dari apa gitu ya? Ada garis yang melengkung ini. Gitu ya, garis melengkung itu apa, Pak? Garis melengkung itu adalah garis kecepatannya. Kan? Nah, ya, ini adalah garis-garis kecepatan ini. Hmm. Jadi kompresor itu bisa sebenarnya tergantung kembali lagi ya tipe kompresornya seperti apa, gitu ya. Ada yang single speed, ya. Single speed itu artinya kecepatan tunggal, gitu ya. Ya udah manteng aja di kecepatan tersebut lah. Gitu ya. Contoh yang single speed atau ini itu adalah misalnya nih ya, kalau kita punya kompresor udara gitu ya, atau atau pompa pompa air di rumah Anda lah, itu pasti kelihatannya single speed gitu ya. Jadi kecepatannya itu tunggal. Tapi kalau misalnya kompresor-kompresor di industri ada juga tipenya itu yang multi speed. Multi speed itu artinya apa? Kita bisa naikkan nih gitu ya. Tekanan keluarannya kurang, ya udah naikin aja putarannya gitu ya. Seperti mobil, Anda mobil, ya saya pingin kencang lebih kencang lagi, ya udah injak aja gas gitu ya. Dia nanti akan muter lagi gitu ya. RPM-nya dari kompresornya dinaikin lagi. Nah, udah deh, Anda jadi punya kecepatan yang lebih tinggi begitu. Nah, sama prinsipnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tekanan keluarannya itu kurang gitu ya, ya kita naikin. Nah, kembali lagi tapi ada batasannya gitu ya, nggak bisa nih. Anda itu naikin terus gitu ya dari ini. Ya. Nah, di ini ada titik-titik nih, ada garis titik-titik, itulah yang disebut sebagai search line. Ya, search line itu artinya apa? Gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, search line itu adalah ketika laju alirnya rendah. Rendah itu apa? Ini nanti bisa bergetar nih. Oke ya, jadi bervibrasi nih di kompresor Anda. Oke ya. Vibrasi itu seperti apa gitu ya. Jadi Anda bayangkan ya, kalau misalnya kompresor bekerja itu kan berarti berputar gitu ya, atau nonjok-nonjok gitu ya, atau dia itu bergerak kiri ke kanan gitu ya, dan lain sebagainya, berotasi dan lain sebagainya. Tapi nggak ada gas gitu ya. Artinya apa? Energi yang digunakan berputar itu tidak bisa diserap oleh gas. Kan biasanya kalau kompresor itu ada sesuatu yang berputar gitu ya. Terus kemudian yang terjadi itu adalah energinya diserap oleh gas sehingga gas itu memiliki tekanan yang lebih tinggi. Nah, prinsipnya kan seperti itu. Nah, ini tidak ada gas atau gasnya itu kurang. Yang terjadi itu adalah tidak ada energi yang diserap oleh perputaran dari sudu-sudu atau baling-balingnya yang menyebabkan akhirnya yang nyerap siapa? Yang serapnya adalah
kompresor itu sendiri, gitu ya. Misalnya itu adalah cangkangnya atau dan lain sebagainya. Nah, bentuk penyerapannya itu menyebabkan dia bergetar. Ya, nah tentu saja kalau misalnya getarannya sangat lebar sekali itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Getarannya sangat tinggi sekali tentu sangat berbahaya sekali. Gitu ya. Saya pernah mendapatkan cerita gitu ya, suatu kompresor gitu ya, tiba-tiba berada di search line-nya. Yang terjadi itu adalah Anda bayangkan tuh, kipasnya itu berputar puluhan ribu RPM, tidak ada gas yang ada di situ, kompresornya terbang gitu ya. Jadi itu bisa terjadi karena kalau misalnya kita nggak ada gas yang ini, jadi copot itu meskipun dia sudah dipaku di apa namanya dengan fondasinya ya. Ya. Kebalikannya kalau kelebihan itu juga kena nih kita di sini. Ini ada batasnya juga. Ya, inilah yang disebut sebagai stone wall. Ya, di sini stone wall kena. Kita kena di bagian sini nih. Ya, jadi stone wall itu nantinya itu adalah gasnya, itu adalah kembali lagi ke kita. Jadi seperti menabrak dinding batu, ya stone wall gitu ya. Jadi gasnya itu ya balik lagi, itulah dikenal sebagai back pressure. Ya. Jadi kalau misalnya sudah kita gagal dengan ini, ya ini nih nanti back pressure gitu ya. Nah, kembali lagi kalau back pressure-nya itu apa namanya ke unit sebelumnya dan unit sebelumnya itu tidak memiliki capability untuk menghandle back pressure tadi gitu ya, itu bisa juga pecah gitu ya. Jadi memang pengoperasian kompresor itu harus pas, nggak boleh terlalu sedikit gitu ya, nggak boleh juga terlalu banyak gitu ya. Makanya ini diberikan Anda itu dibekali yang namanya kurva performansi gitu ya untuk bisa mengevaluasi. Nah, dari sini pun sebenarnya Anda juga bisa melihat gitu ya, berapa sih sebenarnya kapasitas mix minimum dan maksimum yang bisa saya handle ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kecepatannya 100% RPM gitu ya, saya bisa ngelihat, tinggal saya tarik aja nih ke bawah. Seret. Ternyata di sini adalah minimum flow yang harus saya sediakan itu adalah kisaran 50 dan maksimum yang harus saya bisa handle itu adalah cuma 110. Udah, itu batasannya. Ya, seorang engineer teknik kimia itu harus bisa membaca ini. Ya, batasannya di situ, minimumnya segitu 150 terus kemudian maksimumnya itu adalah di 110. Ya, itu untuk kecepatan 100 ini tadi. Ya. Bagaimana dengan energinya? Diberikanlah yang namanya kurva performansi, di mana sumbu Y-nya itu adalah berapa kebutuhan listriknya, gitu ya, atau energi yang kita butuhkan untuk menjalankan yang namanya kompresor tersebut, gitu ya. Jadi ini sangat kita perlukan kalau misalnya. Nah, tentu saja masih ada banyak parameter yang lain ya seperti densitas, gitu ya, viskositas, gitu ya yang perlu harus kita perhatikan ketika kita juga apa namanya mengevaluasi gitu ya. Tetapi yang kritikal gitu ya biasanya dari ini itu adalah apa namanya kurva performansi ini ya. Jadi yang utama yang pertama itu adalah operasi ini harus berada di dalam jendelanya. Ini nggak boleh nih keluar dari jendela ini nggak boleh gitu ya. Sini jendela operasi aman ini di sini ya. Untuk menghindari yang searching gitu ya. Nah, ini biasanya ada sistem gitu ya. HGBV atau CGBV. Oke, coba sebentar saya lihat ya. Ada nggak ya berikutnya ini? Oh, oke ya. Nanti saya sambil saya jelaskan lah berikutnya. Ya, jadi karena dia itu sering gitu ya. Jadi kompresor tuh pernah nggak mengalami searching gitu, sering jawabannya gitu ya. Jadi oleh karena itu harus dibekali proteksi ini gitu ya, hot gas bypass valve atau kalau enggak cold gas bypass valve gitu ya. Nah, kemudian interstage cooling yang tadi saya sampaikan ya, itu digunakan untuk kompresor yang
series gitu ya. Karena apa ya? Ini tadi PVNRT gitu ya. Nah, dan naikin temperatur juga ikut-ikut naik gitu ya. Pak, gimana supaya nggak temperaturnya? Ya udah itu interstage cooling ini gitu ya. Atau tipe-tipe sekarang itu kompresor ada yang dia itu dilakukan pada kompresi pada temperatur tetap ya. Tetapi itu sangat mahal sekali. Ya, jadi yang paling mudah, paling sederhana itu adalah menyematkan atau melengkapi dengan interstage cooling tadi. Ya, kemudian ingat ya, kompresor ini tidak boleh ada cairan, gitu ya. Anda bayangkan tuh putaran 10.000, 20.000, bahkan ada yang hampir mendekati 30.000 RPM, gitu kan. Berarti kan RPM itu kan putaran per menit 30.000, gitu ya dari ini. Nah, bayangkan ada titik-titik padatan atau titik cairan di situ. Waduh, sudah langsung tuh baling-balingnya itu bisa patah, gitu ya. Kalau tertabrak oleh yang namanya benda-benda dengan densitas, gitu ya, yang sangat tinggi, gitu ya. Jadi misalnya itu cairan dengan ini. Pompa itu di kisaran biasanya di bawah puluhan ribu gitu ya, 5.000, 2.000, 3.000 gitu ya dari ini. Tapi kalau kompresor udah sangat tinggi sekali ya. Jadi memang apa namanya tidak boleh ada cairan atau padatan. Ya, oleh karena itu search column ini sangat dibutuhkan untuk memproteksi kompresor dari carry over atau terbawanya eh, liquid tadi gitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ya, cukup jelas ya. Nanti tinggal didengarkan saja cerita dari saya. Gitu ya. Nah, oke nih. Ini sebenarnya filosofinya ya, ketika kita itu punya kompresor itu ada yang paralel gitu ya. Tadi kan kita berbicara seri. Kompresor dipasang seri itu biasanya untuk mengejar target berapa ketinggian dari P discharge atau tekanan discharge-nya gitu ya. Sedangkan kompresor paralel itu dipasang biasanya untuk memenuhi kebutuhan kapasitas gitu ya. Jadi seri paralel itu beda secara filosofi gitu ya, tujuannya untuk apa gitu ya. Jadi apa namanya ini akan saya sampaikan secara sekilas. Ada tiga filosofi yang bisa kita gunakan gitu ya. Ada yang namanya main swing, terus kemudian ada equal flow, terus kemudian ada equidistance gitu ya. Oke, saya masuk yang pertama itu adalah main swing. Main swing itu seperti apa? Gitu ya. Jadi ini ada dua kompresor nih. Kayak kompresor satu dan kompresor dua. Gitu ya. Kita pasang secara paralel. Ya, karena apa? Kalau kompresor satu aja nggak cukup nih. Laju alirnya apa namanya butuhnya itu misalnya untuk 500 gitu ya, Anda cuma punya kompresor kapasitasnya 400 gitu ya. Nah, 100-nya dihandle oleh siapa? Gitu ya. Karena itu kita pasang kompresor yang kedua. Tipe yang pertama gitu ya, yang main swing ini biasanya itu adalah kita gunakan kalau misalnya gitu ya, ada satu kompresor yang dia itu baru dan kompresor yang lama gitu ya. Jadi artinya apa main swing ini? Satu kompresor itu sebagai kompresor utama. Kompresor utama itu biasanya diterjemahkan sebagai kompresor yang memiliki beban yang lebih besar. Ya. Sedangkan swing itu adalah sistem sisa. Jadi kalau misalnya tadi 400, 500 ya, kita mau menghandle 500, terus ada kompresor yang kapasitasnya bisa 400 itu yang baru, terus kemudian apa namanya sisanya 200. Bagaimana pembagiannya gitu ya? Ya udah 400 ke kompresor yang baru tadi, kemudian sisanya yang 100 itu dihandle oleh kompresor yang kedua. Nah, itu yang disebut sebagai kompresor kedua itu yang disebut sebagai swing gitu ya, main dan swing ya. Jadi kompresor yang tua itu biasanya dimasukkan sebagai swing gitu ya, biar beban kerjanya itu tidak terlalu tinggi. Ini yang kompresor yang baru-baru ini yang sebagai mainnya. Wah, gitu ya, biasalah operasi seperti itu ya. Kalau kita punya unit yang baru gitu ya, ya dia bisa menghandle beban yang lebih tinggi. Sedangkan unit-unit yang sudah mulai
lama gitu ya, yang sudah tua ya biasanya menghandle ya sedikit aja lah gitu ya, membantu operasinya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ada filosofi main swing gitu istilahnya. Ya, terus kemudian ini kalau misalnya kita lihat ya di dalam kurva konfirmasinya gitu ya. Jadi kompresor yang kedua yang merupakan kompresor mainnya itu dia akan memiliki nilai kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang swing gitu ya. Jadi pada posisi dia arahnya itu lebih cenderung ke sebelah kanan dari kurva performansi, tapi masih di dalam windownya ya. Ini masih di dalam windownya. Windownya itu yang ini nih, dalam jendela operasi. Ya, jadi dia masih akan bisa menghandle sampai dengan key C2 atau key P2. Ya, sedangkan swingnya gitu ya, ini berada pada kondisinya itu adalah mendekati batas yang di sebelah kiri. Ya, jadi apa namanya? Relatif sebenarnya secara jumlah gitu ya, swing ini lebih kecil daripada yang mainnya. Ya. Oke, kemudian equal flow. Equal flow itu artinya apa? Kalau kita punya dua kompresor yang sama gitu ya, terus kemudian sama-sama baru gitu ya, ya udah ya. Operasinya seperti apa? Ya udah dibikin aja, dibagi aja. Ini. Misalnya nih ya, kita mau mengoperasikan tadi itu 500. Kompresor satu 300, kompresor 2 300 sama-sama baru. Ya udah kalau misalnya demikian dibikin aja 250 250. Nah, itu sebagai equal flow operation ya. Jadi equal flow ini biasanya kalau misalnya tipe kompresornya sama, kemudian sama-sama baru, sama-sama tua, ini ya dari ini. Terus kemudian kapasitasnya juga sama. Ya, biasanya tipenya itu adalah equal flow. Ya, nah kalau misalnya kita perhatikan di sini gitu ya, dia akan menghandle jumlah yang sama. Terus kemudian ada tipe yang ketiga nih, tipe yang ketiga itu yang disebut sebagai equidistance. Nah, ini gimana ini equidistance itu? Equidistance itu adalah dia akan memperhatikan kurva performansinya sama-sama berada di aman. Tetapi karena kompresor ini berbeda, jadi equidistant itu dipakai untuk tipe kompresor yang berbeda. Bedanya di apa? Di misalnya di kurva mapnya, kurva performansinya beda. Satu ada yang lebar, satu ada yang kecil seperti ini gitu ya. Nah, equidistance itu adalah dia menjaga agar jarak terhadap searchingnya ini sama. Samanya bukan secara absolut, tapi relatif terhadap kurvanya masing-masing. Gitu ya. Makanya di sini ada nih 0,2, di sini 0,2. Tapi 0,2 ini mepet ke 0,1. Ya, itu memang karakteristik dari masing-masing kurva performansinya karena ini sebenarnya memang beda kompresor. Kompresor satu dengan kompresor yang kedua ini beda. Begitu ya. Jadi ini dibuat ya. Jadi Q1 dan Q2 itu akan saya berbeda. Laju alir yang masuk ke kompresor satu dan laju alir masuk kompresor dua itu akan berbeda. Begitu. Oke, baik. Mungkin saya bisa cukupkan di sini karena materinya cukup padat ini ya. Berhubungan dengan kompresor ini sebenarnya saya lebih banyak bercerita gitu ya terkait dengan kompresor ini gitu ya. Tetapi harapannya dari cerita-cerita ini gitu ya, adalah yang masuk begitu. Ya, ini sebenarnya materinya saya coba samakan dengan yang di teknik kimia ITB, makanya pakai slide-nya juga slide yang sama ya dari teknik kimia ITB. Harapannya kalian bisa memahami gitu ya. Jadi sama lah nanti apa yang kalian dapatkan apa namanya di sini dan juga di Unpati begitu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang ingin diajukan berkaitan dengan hal ini dan materi hari ini? Cukup jelas? Oke ya, Jelas, kalau Pak. kalau cukup jelas Jelas. ya, terkait dengan tugas yang berarti ini tugas yang keempat ya. Ya, jadi kan kalian udah melaksanakan tugas satu, dua, tiga kemarin, terus kemudian yang terakhir itu kan double pipe ya. Terus kemudian ini tugas yang keempat ya. Nah, tugas keempat ini gitu ya. Nah, supaya Anda dapat pemahaman lagi
gitu ya. Coba Anda rangkum materi perkuliahan untuk hari ini, gitu ya. Tuangkan dalam bentuk tulisan, ya, terus kemudian hasil tulisan tersebut diunggah. Ingat ya, jadi kebanyakan materi hari ini itu tidak ada banyak yang ada di textbook, gitu ya. Yang banyak kan sebenarnya adalah eh, cerita-cerita dari lapangan dan juga cerita-cerita yang berhubungan dengan pengoperasian kompresor ini. Jadi oleh karena itu nanti coba Anda dengarkan lagi gitu ya, materi untuk hari ini ya, terus kemudian Anda tulis dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya Anda pertanyaan, itu kan kita sudah punya WhatsApp grup ya. Jadi silahkan dituliskan pertanyaannya di WhatsApp grup tersebut ya. Nah, nanti akan saya respon gitu ya terkait dengan itu. Nah, untuk due date-nya atau batasnya itu seperti biasa gitu ya, diberikan waktu 1 minggu dan pengumpulannya itu adalah di minggu depan begitu. Ya, oke baik semuanya gitu ya. Jadi kita bisa tutup untuk perkuliahan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, komentar atau dan lain sebagainya, silahkan dituliskan di WhatsApp grup. Ya, baik, terima kasih atas atensinya. Ya, kita ketemu di minggu depan. Ya, salam sehat untuk semuanya ya.